Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Pena Jilid 4C tema 7 yang berjudul Indahnya Keragaman di Negeriku. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, dibuka bukunya halaman 86, di sana ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia seperti biasa, adik-adik baca dulu sebuah teks yang berjudul Keragaman Bahasa di Indonesia Terancam Punah. Tugasnya adalah tuliskan kata-kata sulit yang terdapat dalam teks pada tabel berikut. Kemudian carilah arti kata-kata sulit tersebut pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya sudah garis bawahi beberapa kata yang menurut saya harus dicari di kamus ya adik-adik ya. Nomor 1 sudah dibuat contoh dari bukunya. Sudah saya taruh di sini adik-adik. Yang pertama adalah survei, artinya penyelidikan terhadap suatu hal. Nomor 2 punah, artinya adalah hilang atau lenyap. Nomor 3, suku artinya golongan suatu bangsa. Nomor 4, ahli artinya orang yang mahir dalam ilmu. 5, penutur artinya orang yang bertutur atau berbicara. 6, globalisasi artinya proses masuknya ke ruang lingkup dunia. 7, asing artinya datang dari luar negeri atau luar daerah. 8, generasi artinya masa orang-orang satu angkatan hidup. 9, simbol artinya lambang. 10, identitas artinya jati diri. Kita lanjut ke halaman 89, ada ayo berlatih IPA. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan gaya? Jawabnya adalah tarikan atau dorongan. Nomor 2, perhatikan gambar berikut, manakah bagian yang menunjukkan pengaruh gaya berupa dorongan dan tarikan pada benda, jelaskan alasanmu. Yang A adalah tarikan karena benda bergerak mendekati orang yang memberi gaya. Sedangkan B adalah dorongan karena benda bergerak menjauhi orang yang memberi gaya. Silakan di stop videonya jika saya membaca jawabannya terlalu cepat. Nomor 3, tuliskan contoh kegiatan yang memanfaatkan gaya pada tabel berikut. Ada gaya otot, gaya gravitasi. Oke, satu-satu ya adik-adik ya. Nomor 1, gaya otot. Contoh kegiatannya silakan ditulis, mengangkat ember. Nomor 2, gaya gravitasi bumi. Contoh kegiatannya silakan adik-adik tulis, buah yang jatuh dari pohon. Nomor 3, gaya pegas. Contoh kegiatannya adalah bermain ketapel. Nomor 4, gaya magnet. Contoh kegiatannya adalah mendekatkan magnet ke besi. Nomor 5, gaya listrik. Contoh kegiatannya adalah lampu yang menyala atau menyalakan lampu. Nomor 6, gaya gesek. Contoh kegiatannya adalah mengasah pisau. Kita lanjutkan ke halaman 92. Di sana ada ayo berlatih IPA. Nomor 1, mengapa otot disebut juga dengan alat gerak aktif? Jawabnya adalah karena otot memiliki kemampuan untuk menggerakkan tulang. Nomor 2, perhatikan aktivitas-aktivitas berikut. Silakan dibaca aktivitas nomor 1 sampai 10 adik-adik. Pertanyaan A, menurutmu manakah aktivitas yang menggunakan gaya otot? Jelaskan. Menurut saya menggunakan gaya otot adalah yang pertama nomor 3. Karena gerabah dibuat dengan cara ditekan dan ditarik agar terbentuk. Kemudian nomor 6, karena membuat mobil-mobilan dari plastisin dengan cara ditekan. Kemudian nomor 10, alasannya karena saat memindahkan buku kita menggunakan otot tangan. B, tuliskan 3 aktivitas yang menggunakan gaya otot di lingkungan sekolahmu. Menurut saya yang pertama adalah memindahkan meja, mengangkat kursi, mengangkat tas sekolah. Nomor 3, manakah yang terasa lebih ringan jika kamu memindahkan meja seorang diri dibanding memindahkan meja bersama temanmu? Jelaskan. Menurut saya lebih ringan memindahkan meja bersama teman karena gaya otot yang bekerja lebih besar dibanding sendirian. Kita lanjutkan ke halaman 94, ada ayo berlatih PPKN. Nomor 1, mengapa terjadi keragaman agama di Indonesia? Jelaskan. Jawabannya panjang adik-adik. Karena adanya keragaman agama di Indonesia karena, ini jawabannya adalah letak Indonesia yang cukup strategis. Hal inilah yang membuat Indonesia menjadi jalur perdagangan dari berbagai negara. Titik.
Para pedagang yang datang ke Indonesia juga turut menyebarkan agama di Indonesia. Itulah jawabannya mengapa di Indonesia terdapat berbagai macam agama. Nomor 2. Kamu tinggal di Jakarta. Suatu hari kamu berlibur bersama keluargamu ke Tanah Toraja. Di sana kamu melihat banyak perbedaan antara kehidupanmu dan masyarakat setempat, mulai dari suku, tempat tinggal, bahasa, dan cara berpakaian. Kamu juga melihat banyak turis yang asing yang berkunjung. Mengapa banyak perbedaan antara kehidupan dan masyarakat Tanah Toraja? Pertanyaan itu jawabnya adalah karena antara saya dan masyarakat Tanah Toraja berasal dari wilayah yang berbeda. Perbedaan inilah yang juga mengakibatkan perbedaan suku, tempat tinggal, bahasa, dan cara berpakaian. Terus ada lagi pertanyaannya adik-adik ya, bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Jawabannya adalah menghargai setiap perbedaan dan menghormati setiap adanya perayaan khas dari daerah tersebut. Kemudian ada pertanyaan lagi, menurutmu mengapa banyak turis asing yang datang? Jawabannya adalah karena Tanah Toraja memiliki kebudayaan yang unik, baik suku, tempat tinggal, bahasa, dan cara berpakaian, dan membuat siapapun seperti turis mancanegara untuk mengunjungi daerah tersebut. Kemudian ada pertanyaan lagi, banggakah kamu akan hal tersebut? Jawabnya adalah tentu saja bangga. Ini hanya salah satu budaya yang ada di Indonesia. Masih banyak beragam kebudayaan yang ada di Indonesia. Beragam sukunya, tentu beragam juga budayanya. Adik-adik boleh meringkasnya atau menjawab semua jawabannya seperti yang saya barusan baca. Saatnya kita ke halaman 96. Ayo berlatih nomor 1. Apa nama suku dan daerah yang dibahas pada teks tersebut? Oh ya adik-adik, sebelumnya silakan baca ya adik-adik ya sebuah teks yang berjudul Kebudayaan Suku Minang di Indonesia. Saya ulangi lagi, ayo berlatihnya. Nomor 1. Apa nama suku dan daerah yang dibahas pada teks tersebut? Jawabnya adalah nama suku dan daerah yang dibahas pada teks tersebut adalah suku Minangkabau atau Minang. Nomor 2. Apa keistimewaan suku tersebut? Keistimewaan suku tersebut adalah suku ini terkenal karena adatnya yang berdasarkan hubungan kekerabatan melalui garis kerabat wanita. Nomor 3. Bagaimana persebaran suku tersebut? Jawabnya, persebaran suku tersebut cukup luas. Umumnya bermukim di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Pekanbaru, Medan, Batam, Palembang, dan Surabaya. Untuk di luar wilayah Indonesia, suku Minang biasanya bermukim di Malaysia, terutama Negeri Sembilan, dan Singapura. Lengkap ya adik-adik ya jawabannya. Kita lanjut ke nomor 4. Tuliskan 4 informasi penting yang terdapat pada teks tersebut. Saya tuliskan 5 di sini adik-adik. Yang pertama informasi penting adalah suku Minangkabau atau Minang adalah suku yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Informasi penting yang kedua, suku Minang terkenal karena adatnya yang berdasarkan hubungan kekerabatan melalui garis kerabat wanita. Informasi penting yang ketiga, masakan khas suku ini yang populer dan digemari oleh banyak orang adalah rendang. Yang D, nama Minangkabau terdiri atas 2 kata, yaitu Minang artinya menang dan Kabau artinya kerbau. Jika adik-adik mau tambahannya, informasi penting yang kelima adalah 6 dari 10 tokoh penting Indonesia di abad ke-20 merupakan orang yang berasal dari suku Minang.
Kita lanjut ke halaman 98 ya adik-adik. Di halaman 98 ini ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Sebelumnya silakan adik-adik baca dulu sebuah teks yang berjudul Tradisi Batik Indonesia. Lalu pertanyaan atau tugas yang A, tentukanlah ide pokok masing-masing paragraf pada teks tersebut. Paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Ide pokok paragraf pertama adalah batik merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia adalah keragaman wastra atau kain Nusantara. Pada paragraf kedua, ide pokoknya adalah ragam dan motif batik yang tersebar di Indonesia berbeda-beda, bergantung pada daerah tempatnya dibuat. Ide pokok pada paragraf ketiga, batik Indonesia telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Kemudian tugas yang B adalah susunlah ide-ide pokok tersebut ke dalam satu paragraf sehingga menjadi sebuah informasi baru. Silakan adik-adik, ide pokok yang ada di sini dituliskan di sini semuanya lagi ya adik-adik ya. Kita lanjutkan ke halaman 101. Di sana ada ayo berlatih PPKN. Nomor 1, apakah kamu selalu menggunakan bahasa daerah saat berbicara dengan keluargamu di rumah? Jawabannya bermacam-macam ya adik-adik. Bisa iya, bisa kadang-kadang, bisa tidak pernah. 2, tuliskan 3 sikap yang dapat kamu lakukan untuk melestarikan bahasa daerah. Saya berikan sampai 4 di sini adik-adik. Yang pertama, bangga saat menggunakan bahasa daerah. Yang kedua, menghargai teman yang sedang menggunakan bahasa daerahnya. Yang ketiga, mau mempelajari bahasa daerah lain. Yang keempat, tidak menghina bahasa daerah lain. Lanjut ke nomor 3. Ayah dan Ibu Dani berasal dari Jawa Barat. Setiap hari ayah dan Ibu Dani selalu berbicara menggunakan bahasa Sunda. Dani yang awalnya tidak mengerti, sekarang semakin mahir menggunakan bahasa Sunda. Dani merasa senang dan bangga menggunakan bahasa Sunda. Apakah kamu setuju dengan sikap Dani? Jelaskan alasanmu. Jawabnya adalah setuju, karena Dani mau mempelajari bahasa daerah sehingga Dani juga turut melestarikan kebudayaan daerah. Nomor 4, orang tua Lisa berbeda suku bangsa. Ayahnya berasal dari Padang, sedangkan ibunya berasal dari Bali. Di rumah Lisa merasa bingung karena ayah dan ibunya berkomunikasi dengan berganti-ganti bahasa. Kadang menggunakan bahasa Padang, kadang bahasa Bali. Ayah dan ibu selalu mengajari Lisa, namun Lisa tidak mau mempelajari bahasa daerah asal orang tuanya. Menurutnya, bahasa daerah itu membingungkan. Ia lebih senang menggunakan bahasa Indonesia saat berbicara dengan orang tuanya. Setujukah kamu dengan pendapat Lisa? Jelaskan alasanmu. Menurut saya tidak setuju ya adik-adik ya. Alasannya karena sikap Lisa yang enggan mempelajari bahasa daerah dapat mengurangi generasi penerus daerah. Bahasa daerah merupakan warisan budaya bangsa. Jika bahasa tersebut hilang, maka telah hilang pula salah satu budaya tersebut. Kita lanjut ke halaman 104. Di halaman 104 ini ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Silakan adik-adik baca dulu sebuah teks yang berjudul Ragam Budaya di Festival Isen Mulang. Setelah membaca teks tersebut, tuliskan informasi-informasi penting ke dalam peta pikiran berikut. Yang pertama ini makna Festival Isen Mulang. Silakan adik-adik tulis jawabannya di kotak itu ya adik-adik. Yang A, jawabannya adalah pantang mundur. Silakan ditulis di sini pantang mundur. Adapun yang B, tujuan diadakan Festival Isen Mulang adalah, jawabannya ini menampilkan serta mempopulerkan keanekaragaman budaya di Kalimantan Tengah. Kemudian Festival Isen Mulang. Hal-hal yang terdapat dalam Festival Isen Mulang adalah, jawabannya panjang adik-adik. Yang pertama,
keberagaman yang terdapat di festival itu yang pertama adalah keberagaman tarian dari busana khas daerahnya. Yang kedua, terdapat berbagai keindahan budaya Kalimantan Tengah. Yang ketiga, terdapat kebinekaan bangsa yang terdapat di daerahnya, yaitu Kalimantan Tengah. Dan yang keempat, terdapat keberagaman hayati yang ada di daerah tersebut. Kita lanjutkan ke halaman 109. Di sana ada latihan soal subtema 1. Mulai dari bahasa Indonesia. Nomor 1, arti dari kata-kata sukar dapat kita cari dalam B, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nomor 2, saat mencari arti kata sulit, kata dasar dari kata tersebut sangat dibutuhkan karena jawabannya adalah karena susunan kata dalam kamus disusun berdasarkan urutan kata dasar. Yang nomor 3, ide pokok dalam suatu teks merupakan. Nomor 3 jawabannya adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf. Nomor 4, apa tujuan menyajikan informasi suatu teks ke dalam peta pikiran? Jawabannya adalah untuk mendapatkan informasi utama dari teks dengan mudah. Nomor 5, tuliskan langkah-langkah untuk mencari makna kata kerukunan pada KBBI. Yang pertama adalah siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, tentukan kata dasar kerukunan, yaitu rukun. Kemudian yang ketiga, cari huruf depan kata dasar, yaitu R. Yang keempat, cari kata rukun lalu lihat kata turunannya. Yang kelima, temukan kata kerukunan dan lihat artinya. Kita lanjut ke IPA nomor 1. Benda diam akan bergerak jika diberikan A, gaya. Maaf ya, adik-adik. Maksud hati mengatakan A, tapi yang keluar di mulut B. Saya ulangi aja ya. Benda diam akan bergerak jika diberikan A, gaya. Nomor 2, berikut aktivitas yang menunjukkan gaya berupa tarikan adalah. Jawabnya C, ayah mengangkat kardus berisi televisi. Kemudian nomor 3. Gaya yang diberikan Made ketika memindahkan buku yang ada di rak ke dalam tas adalah. Jawabnya A, gaya otot. Nomor 4, perhatikan gambar-gambar berikut. Ada menekan tombol, yang B ini mendorong jerami, yang C tarik tambang, yang D menarik busur. Manakah aktivitas yang menunjukkan gaya berupa dorongan atau tarikan dan jelaskan? Tarikan adalah yang C, tarik tambang. Dan yang D, menarik busur panah. Sedangkan yang dorongan adalah A, menekan tombol, dan D, mendorong jerami. Nomor 5, tuliskan 3 aktivitas yang menggunakan gaya otot di lingkungan rumahmu. Banyak ya adik-adik, jawabannya bisa bermacam-macam. Saya menjawab mengangkat ember berisi air, memindahkan buku ke rak buku, menarik tali tambang. Kita lanjut ke SPDP. Perhatikan not balok berikut. Notasi angka dari not balok tersebut yang benar adalah. Jawabnya yang C. Jawabnya adalah yang C, 4454 3143. Nomor 2, lagu daerah berikut yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah adalah yang C, yaitu Suwe Ora Jamu. Nomor 3, lagu Satu Nusa Satu Bangsa dinyanyikan dengan tempo. Jawabnya adalah Andante Maestoso. Nomor 4, tuliskan kata dalam lagu Suwe Ora Jamu yang memiliki nada rendah dan tinggi. Nada rendahnya adalah Suwe Ora Jamu, sedangkan nada tingginya adalah Ketemu Pisan Gawe Gela. Nomor 5, tuliskan makna dari bait lagu Suwe Ora Jamu tersebut. Ini adalah baitnya. Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan gawe gelo.
Artinya ini adik-adik, lama tidak minum jamu, jamu daun ketela. Lama tidak bertemu, bertemu sekali bikin kecewa. Sekarang kita ke IPS nomor 1, bahasa Sunda berasal dari pulau. Jawabannya adalah D, Jawa. Nomor 2, suku yang berasal dari Pulau Sumatera adalah jawabnya C, Batak. Nomor 3, keragaman suku bangsa di Indonesia dipengaruhi oleh banyak ya adik-adik ya. Apa saja pengaruhnya? Yaitu letak pulau, tradisi, dan keturunan. Nomor 4, apa yang membedakan bahasa suatu daerah dengan daerah lainnya? Jawabannya adalah jenis suku dan tradisinya. Nomor 5, tuliskan 5 nama suku bangsa beserta bahasa daerahnya. Suku Jawa, bahasa Jawa. Suku Batak, ya pakai bahasa Batak. Suku Betawi, bahasa Betawi. Suku Sunda, bahasa Sunda. Suku Dayak, bahasa Dayak. PPKN nomor 1, kondisi alam Indonesia yang berupa gunung, dataran tinggi, dataran rendah, danau, dan pantai memengaruhi keragaman. Jawabnya adalah yang A, pekerjaan. Nomor 2, bahasa pemersatu bangsa Indonesia adalah bahasa D, Indonesia. Nomor 3, kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Tulisannya seperti ini adik-adik, Tripitaka. Dan nomor 4, tuliskan 2 cara melestarikan bahasa daerah. Saya kasih banyak cara ini adik-adik. Yang pertama, bangga saat menggunakan bahasa daerah. Cara melestarikannya ya, yang pertama harus bangga dulu saat menggunakan bahasa daerah. Kemudian menghargai teman yang sedang menggunakan bahasa daerahnya. Mau mempelajari bahasa daerah lain dan tidak menghina bahasa daerah lain. Dengan begitu, bahasa daerah akan terpelihara. Nomor 5, orang tuamu selalu menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi, padahal kamu tidak mengerti dengan bahasa daerah tersebut. Bagaimana sebaiknya sikapmu? Kalau saya akan mendengarkannya, lalu menanyakan artinya, dan dengan senang hati mau mempelajarinya. Oke adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Adik-adik jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya. Kemudian bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan, dan di share juga kepada teman-temannya agar mereka terbantu untuk mengisi buku pena jilid 4C tema 7 yang berjudul Indahnya Keragaman di Negeriku. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.